Jadi ya udah aku lakukan freeze egg ini atau pembukaan sel telur itu di Indonesia tahun lalu gitu. Dunia hiburan sedang ramai dengan berita pernikahan Luna Maya dan Maxim Bouthier. Tapi yang tak kalah menarik untuk dibahas yaitu soal Luna Maya yang ternyata sudah membekukan sel telur atau egg freezing beberapa tahun lalu. Sebenarnya apa itu pembekuan sel telur? Bagaimana prosedur, manfaat, risiko, bahkan tantangannya? Dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Pondok Indah Muhammad Fadli dalam artikel di Kompas ID mengatakan, pembekuan sel telur dilakukan dengan mengambil sel telur pada perempuan dan menyimpannya dalam kondisi beku untuk digunakan pada masa depan. Kualitas sel telur pada perempuan biasanya akan menurun setelah berusia lebih dari 35 tahun. Peluang kehamilan turut berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan perempuan membekukan sel telur. Langkah ini disarankan dilakukan sebelum usia 35 tahun karena telur-telur yang berkualitas biasanya dimiliki perempuan usia 20 hingga 35 tahun. Untuk melakukan pembekuan sel telur dilakukan pemeriksaan awal, penapisan penyakit seperti HIV dan hepatitis, pengukuran berat badan ideal, kebiasaan tidak merokok, tidak sedang menjalani KB, memiliki gaya hidup sehat dan memiliki cadangan telur yang mencukupi. Selanjutnya perempuan diberi stimulus berupa suntikan hormon untuk merangsang pembentukan lebih banyak sel telur. Seorang perempuan hanya memiliki satu sel telur yang matang setiap bulan. Dengan pemberian stimulus, jumlah sel telur yang dihasilkan bisa lebih banyak, bahkan lebih dari 20 sel telur. Untuk proses pembekuan sel telur ini dibutuhkan minimal 20 hingga 25 sel telur. Hal ini untuk mengantisipasi penggunaan sel telur di masa depan. Biasanya hanya 50% sel telur yang bisa digunakan. Nah, sel telur yang sudah diambil selanjutnya dibekukan dan disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Umur simpan dari sel telur yang sudah dibekukan biasanya maksimal 10 tahun. Saat seseorang perempuan ataupun pasangan siap hamil dan memiliki anak, sel telur yang sudah dibekukan itu bisa digunakan melalui prosedur fertilitas in vitro atau bayi tabung. Tindakan pembekuan sel telur ternyata sudah banyak dilakukan di dunia termasuk di Indonesia. Prosedurnya juga relatif aman namun tetap ada risikonya. Salah satunya ialah kondisi ovarian hyperstimulation syndrome. Kondisi ini bisa terjadi saat muncul reaksi berlebihan terhadap obat hormon yang diberikan saat pengambilan sel telur. Tantangan lain dalam tindakan pembekuan sel telur terkait etika dan biaya. Sebagai masyarakat masih menganggap tabu tindakan bayi tabung. Di samping itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembekuan sel telur hingga bayi tabung juga terbilang mahal. Bagaimana sahabat Kompas yang perempuan berumur di antara 20 hingga 35 tahun tertarik untuk menjalani prosedur pembekuan sel telur?